senang sekali rasanya bisa kembali berkumpul bersama-sama keluarga, bersama teman. Kita mau sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Amin. Sebelum itu kita mau angkat satu pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu,
memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau sama-sama bersuka cita Tuhan, merayakan kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami siap untuk sama-sama bersorak-sorai bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, Bapak Ibu, mari berikan kanan kiri Bapak Ibu senyuman yang manis. Katakan Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita mau sama-sama bersorak-sorai. Yes. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan, bahwa Dia Allah yang baik. Hey. Semuanya bertepuk tangan. Hey. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih-Nya, kasih setianya. kan Dia menyediakan keperluan kita. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. yes. Ajaiblah kuasa dalam Katakan Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya. Hey, hey. selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu Tuhan. Ajaiblah kuasa Yeah. dalam namanya. Yesusku Luar biasa. Kasih setianya tak pernah ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, guys. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Lord, I worship you. Worship you, Lord. I worship you. Worship. With all of my heart, I worship you. Lord, I worship you. We worship you. I worship you. Forever I worship you. Oh, Jesus, 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 I live to worship you. hallelujah. Jesus, Jesus, forever I worship you. I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you. Oh, we worship you, Lord. We worship you. We trust you, Lord. Worship you. Jesus, Jesus, forever I worship You are Jesus. We love you, Lord. Jesus, we declare it. Jesus, We love you so much. you are the Thank you, one Jesus. I love. Thank you, Father. Hallelujah. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah. We worship you. Aku sembah, We live to worship you, Lord. aku sembah,
Haleluya, Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara. Walaupun ibadah kita belum ada di gereja, tetapi masih menjumpai saudara lewat elektronik. Tetapi Tuhan yang sama yang hadir di sini, juga Tuhan yang sama hadir di rumah-rumah saudara. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang diberitakan oleh hambanya, Pendeta Denny, sahabat saya, bukan kenal baru, ini kenal sudah lama. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Lewat beliau juga kemarin donasi dari saudara-saudara dikirimkan ke masyarakat di Sumba Timur, di NTT, lewat komunitas diaspora Sumba Timur yang saya kenal lewat hambanya. Dukungan kasih saudara-saudara jemaat GB Living Bread sudah dibagikan. Nah, hari ini hambanya Pendeta Denny akan jadi berkat. Beliau adalah seorang dosen, seorang doktor teologi. Jadi ini bukan kaleng-kaleng saudara ya. Kisah hidup beliau sungguh unik saudara. Dari pulau kecil, dari kampung kecil, sudah sebatang kara sejak kecil, dari panti asuhan ke panti asuhan, sampai di Jakarta sini, sampai melayani, sampai pendidikan tinggi, semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa beracara, bekerja dalam hidup hambanya, Tuhan yang sama juga bisa bekerja, beracara dalam hidup saudara. Mari Pendeta Denny bagikan berkat buat saudara-saudara di rumah, undang mereka dalam doa sebelum bagikan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami bisa bertemu meskipun secara virtual. Kami percaya ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa bertemu dan bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi, menolong, meneguhkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu berkuasa ya Tuhan. Menopang kehidupan kami, memberikan kami keteladanan atas apa yang Engkau sudah lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga jemaat yang mendengarkan, biarlah semuanya jemaat dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, terima kasih Pak Asaf atas kesempatan yang diberikan. Ini suatu anugerah yang luar biasa gitu ya, karena saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu kita langsung saja membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31. Tetapi kita tidak akan membacanya secara keseluruhan. Kita hanya membaca sampai kepada ayat yang ke-26 saja. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Iya,
salah satu kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah menyadari setiap apa yang terjadi di dalam hidupnya. Karena kesadaran itu penting sebagai suatu titik balik atas suatu kejadian yang dialami ataupun peristiwa yang sedang dihadapi. Misalkan katakanlah sekarang kan kita melihat di NTT ada bencana alam, ya. Tadi Pak Asap sudah menceritakan sedikit. Saya berasal dari Sumba, tepatnya di Sumba Timur, ya, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di tempat saya itu tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, terjadi bencana. Nah, ketika sesuatu terjadi bencana, maka pasti kita akan berpikir sebagai orang yang memiliki ya pola pikir lah istilahnya ya. Kita akan berpikir kenapa bencana ini terjadi, ya. Atau mungkin kalau dalam situasi bernegara gitu ya, pemerintah pasti akan berpikir apa penyebab bencana ini. Secara logikanya kan begitu. Lalu bagaimana solusi mengatasi bencana yang terjadi ini? Berapa korban, berapa bantuan yang harus diberikan? Seperti itu ada hitungan matematikanya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita menyadari keadaan kita. Karena di dalam Lukas pasal 15, pasal Lukas 15 itu ada satu perumpamaan tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, perumpamaan anak yang hilang ini tidak serta-merta ada perumpamaan anak yang hilang, tapi didahului oleh dua perumpamaan sebelumnya. Yaitu kalau di pasal 15, yang pertama dikatakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi ada 100 domba, lalu kemudian hilang satu gitu ya. Jadi 99 banding 1. Lalu di ayat yang ke-8 di pasal 15, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Di sana dikatakan, atau perempuan manakah yang punya 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya. Jadi 10 hilang 1, berarti 9 banding 1. Lalu kemudian Lukas pasal 15 ayat 11 itu tentang anak yang bungsu. Nah, kalau istilahnya kalau dibuat dalam kalkulasi matematika artinya 50%, ya. Jadi kalau yang tadi 10 banding 99 ya. 99 banding 1, terus 9 banding 1, ini 1 banding 1. Nah, ketika semua peristiwa ini terjadi, ini kan perumpamaan ya. Nah, Tuhan mengatakan di dalam ayat 17 pasal 15, di sana katakan, lalu ia menyadari keadaannya. Si bungsu menyadari keadaannya. Iya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, disinilah titik balik. Itu. Ya, jadi titik balik ketika seseorang mengalami peristiwa yang nggak mengenakan. Betul. Baru kemudian dia menyadari, oh saya ini ternyata begini selama ini. Ya, nah dasar itulah yang akan kita jadikan perenungan untuk hari ini. Ya, khususnya di dalam Lukas pasal 16. Karena Lukas pasal 16 itu sambungan di dalam perumpamaan-perumpamaan yang ditulis oleh Tuhan, yang ditulis oleh Lukas di dalam kitab Lukas ini. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 16, maka kita akan menemukan ada 5 hal kesadaran yang harus kita terus-terus gaungkan ya sebagai orang percaya. Kenapa kita terus gaungkan? Karena kita ada batasan untuk menyadarinya. Artinya tidak selamanya kita ini hidup di dunia ini. Betul. Artinya ada batasannya. Nah, kalau kita sudah mati, kita nggak bisa sadar lagi kan? Begitu. Udah time limit. Iya. Nah, kalau tadi contoh yang pertama tadi ada si bungsu yang menyadari keadaannya. Nah, kalau di dalam Lukas ini lebih parah. Karena si bungsu tadi kan masih hidup. Nah, kalau ini sudah masuk di dalam api. Iya. Api neraka. Ya. Nah, ini bedanya. Oleh karena itu kan kita nggak mau seperti yang dialami oleh orang kaya yang pelit, kalau boleh saya katakan begitu ya. Kalau boleh katakan orang kaya yang pelit. Iya. Nah, apa kebenaran yang dapat kita ambil di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 ayat atau sampai 26 ini. Nah, yang pertama bahwa kita menyadari bahwa setiap orang pasti akan mati. Ya, ini kesadaran yang pertama dulu. Kenapa? Karena di ayat yang ke-22 di sana dikatakan,
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi orang miskin itu mati dibawa ke pangkuan Pangkuan Abraham. Abraham. Lalu ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Jadi baik orang miskin maupun orang kaya pasti akan mati. Nah, ini kesadaran yang pertama. Kita sadar bahwa setiap orang akan mati. Mungkin ada yang berkata, oh saya nggak akan mati. Aduh. Ya maaf ya kalau saya ketawa ya. Gitu. Mungkin ada yang percaya dia akan diangkat hidup-hidup gitu. Oke. Ya semoga Tuhan datang lebih cepat ya. Itu. Tetapi faktanya adalah bahwa setiap orang pasti akan mati. Kematian juga menyamaratakan setiap insan di dunia. Mau orang kaya, mau orang miskin, semua pasti mati. Itu. Mau orang yang susah, mau orang yang berbahagia, semua pasti akan mati. Ya. Jadi tidak ada kekekalan di dalam dunia ini. Ya. Ya. Jadi ini yang jadi pelajaran berharga buat kita. Kalau kita melihat lebih detail di sana di ayat 22, kalau orang miskin ini mati langsung dibawa ke malaikat-malaikat, tidak disebutkan dikubur. Tapi di ayat 23 orang kaya ini mati lalu dikubur. Kenapa Alkitab tidak berkata orang si Lazarus dikubur juga? Begini Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru ya, khususnya orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru ya, kalau orangnya tersebut istilahnya ya orang miskin lah ya, Tidak mampu. iya tidak mampu gitu ya, ya nggak kedengaran gaungnya. Bukan berarti Lazarus ini nggak dikubur ya, dikubur juga, cuma tidak penting. Iya, tidak penting, itu maksudnya. Jadi tidak penting. Jadi bukan masalah nggak dikuburnya, tetapi tidak penting. Tapi orang kaya ini dikatakan dikubur. Nah, tapi kita bersyukur bahwa di sini bukan masalah kuburnya. Ketika dia mati, dia langsung dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Berbeda dengan orang kaya ini. Ya, jadi ini kesadaran pertama bahwa semua kita ini akan mati. Kalau kita sadar bahwa semua kita akan mati, apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Ya. Kegantengan kita, ya, kegantengan hambanya ini. Waduh. Ya, sifatnya temporary, sementara. Kalau Tuhan sudah panggil, sudah selesai. Ya. Sedikit kasihan, gembala saya kan dipanggil Tuhan bulan Januari, ya. Pendeta Paulus Sugiharto. Saya sangat mengasihi beliau. Apalagi jemaat semuanya ya. Tapi faktanya ya Tuhan panggil. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pengobatan. Tapi toh tetap Tuhan berkehendak lain. Dan ya kami tetap menjalani kehidupan tanpa beliau. Meskipun itu berat ya. Tapi ya kita maju terus gitu. Karena kita sadar bahwa kita semua ini pasti akan mati. Ini kebenaran yang pertama. Lalu kebenaran yang kedua ada di ayat yang ke-19. Ya. Di sana di firman Tuhan katakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah, tidak disebutkan di sini tindakan dari si orang kaya, hanya disebutkan peristiwa kejadiannya. Nah, hal yang kedua yang perlu kita sadari adalah bahwa apa yang kita tabur saat kita hidup akan kita tuai saat kita sudah mati. Puji Tuhan. Ya, ini kesadaran. Kita harus sadar betul bahwa apa yang kita tabur saat ini akan kita tuai di dalam kekekalan. Ya. Saya mencari tahu apa penyebabnya orang kaya ini kok bisa masuk ke neraka gitu. Sedangkan Lazarus masuk ke dalam pangkuan Abraham. Saya jadi berpikir penyebabnya apa gitu ya. Padahal kalau orang kaya kan mau kurang apa gitu. Ya, punya segalanya gitu. Tetapi kita melihat bahwa di sini dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ternyata persoalannya adalah tidak ada kepedulian terhadap orang miskin. Ya, ini dicatat baik-baik. Ya. Ketika kita tidak peduli terhadap sesama kita, akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Ini bukan soal percaya Tuhan Yesus masuk surga, bukan, ya. Tetapi ketika kita tidak peduli, karena kalau kita melihat di ayat yang ke berapa tadi, ayat yang ke-25, orang kaya di sana dipanggil anak. Ya. Berarti ini orang percaya. Ya. Itu penafsiran saya, ya. Karena di sini dikatakan anak. Ya, anak.
tidak mungkin Abraham memanggil anak kalau bukan anak ya. Iya, betul. Karena kan di dalam perjanjian lama tuh kan kita disebut orang percaya kan disebut anak-anak Abraham ya, Anak Abraham. anak Abraham. Jadi ini yang harus kita sadari bahwa apa yang kita tabur saat ini akan kita tuai di dalam kekekalan. Saya secara pribadi bersyukur atas kasih dan perhatian dari seluruh jemaat GBI Living Bread. Kemarin saya sudah menerima uluran tangan dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga besar Diaspora Sumba Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bapak dan Ibu. Dan dana tersebut sudah disalurkan dan masih ada ya, karena kan bertahap ya. Jadi semua dana yang kami dapat di Jakarta ini kita masukkan di dalam satu komunitas namanya Diaspora Sumba Timur. Jadi teman-teman yang lahir di Sumba itu kita punya komunitas sendiri. Nah, dana itulah yang kita masukkan di situ dan kita kirim ke daerah. Nah, nanti teman-teman di sana yang akan membelanjakan dan kemudian dibagikan atau didistribusikan. Saya percaya ini bukan sesuatu yang apa ya, mudah sebenarnya. Di mana situasi seperti sekarang ini kan semua kita tahu ya, semua orang ini susah. Betul. Gitu. Tetapi ketika Bapak Ibu mengambil bagian di dalam rencana Tuhan, berbagi di tengah kesulitan, itu dampaknya luar biasa. Ya. Bapak Ibu, saya katakan adalah orang-orang kaya yang masuk surga. Amin. Karena apa? Karena sudah melakukan firman Tuhan, ya, menabur di saat bukan hanya karena berkelimpahan ya, menabur, tapi menabur di dalam kekurangan. Ini luar biasa. Jadi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya berencana akan pulang besok hari Senin dan kemungkinan ada 2 minggu di sana. Ya, nanti saya akan laporkan situasi dan perkembangannya kepada Pak Gembala kita ya. Karena bagaimanapun GBI Living Bread adalah keluarga saya, bagian dari hidup saya ya. Kalau di gereja saya kan biasanya ada Pak Gembala saya yang selalu menopang gitu ya, memberikan nasihat. Nah, sekarang selain Ibu Gembala saya, ya ada kakak saya nih gitu. Ya. Jadi saya bersyukur sekali. Oke, kita lanjut ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan atau yang kita sadari dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini? Hal yang ketiga adalah menyadari bahwa jiwa orang yang percaya terpelihara saat kematiannya. Artinya begini, ketika orang percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, yakinlah bahwa jiwanya pasti terpelihara. Amen. Karena ayat 22 di sana dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini luar biasa ya. Enak banget loh hidupnya. Mati langsung masuk surga gitu ya. Haleluya. Langsung ke pangkuan Abraham. Ini luar biasa. Kalau saya sih mau juga sih. Amin. Ya, mati langsung masuk surga gitu ya. Biasanya kan kita begitu. Mengapain susah di dunia ini? Capek gitu. Banyak tekanan, belum masalah sini sana, capek gitu ya. Mending mati masuk surga. Tapi kan bukan seperti itu konsepnya ya. Ini kan gambaran yang diberikan oleh Tuhan. Nah, satu hal yang kita sadari bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan suatu saat kalau kita mati, kita pasti akan masuk ke dalam surga. Amin. Ini yang Amin. luar biasa. Haleluya. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa, kepada Tuhan yang tidak mengecewakan iman kita. Amin. Ya, kita baru merayakan Paskah, kemudian Tuhan Yesus bangkit Ya. dan naik. Nah, kebangkitannya, salah satu makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah membuktikan bahwa Allah kita itu bukan Allah yang mati, Ya. tetapi Allah yang hidup. Amin. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Ini yang luar biasa. Amin. Jadi kisah Lazarus ini sangat menginspirasi. Bagaimana ketika orang percaya mati di dalam Tuhan, surga tempatnya. Haleluya. Itu udah pasti ya. Jadi jangan ada kekhawatiran sedikit pun. Bagaimana? Oh, nanti saya mati masuk surga apa masuk neraka lagi? Udah nggak ada kekhawatiran begitu. Kalau kita percaya, kita lakukan firman Tuhan, bagian kita sudah jelas ya. Pangkuan Abraham itu luar biasa ya. Ada satu testimoni dari Rasul Paulus yang ini saya perlu sampaikan di dalam Filipi pasal 1
ayat 24 ya. Kita buka Filipi pasal 1 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Terus di sana ada tanda sambung itu. Itu memang jauh lebih baik, gitu ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Nah, kita melihat ada perbandingan di sana. Di sana di ayat 24 di sana dikatakan ayat 23 ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus jauh lebih baik. Ya, perhatikan jauh lebih baik. Tetapi ayat 25, ayat 24 ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Jadi mana yang diberi pilih? Kalau saya mau ke surga lebih baik. Itu sudah. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini. Ini bicara apa? Bicara skala prioritas. Iya. Ya. Kalau Rasul Paulus mau ego aja, ya ngapain susah-susah? Mending langsung ke surga. Nah, Kan begitu. ya. Tetapi kan bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Iya. Di sini dikatakan lebih baik dan lebih perlu. Kalau lebih baik dan lebih perlu, mana yang utama? Pasti yang lebih perlu. Ya. Jadi kehidupan kita juga seperti ini. Mungkin Bapak Ibu mengalokasikan dana yang sudah disumbangkan, mungkin nanti kalau ada dana sekian saya akan pakai berliburan untuk sekolah anak gitu. Itu penting juga gitu ya. Lebih baik. Tetapi kan ada saudara-saudara kita yang lebih perlu ya. Di NTT itu untuk makan aja susah gitu ya. Karena sejak bendungan semua jebol itu ya. Jadi makan padi itu nggak bisa tumbuh dengan baik gitu, mati gitu. Jadi otomatis mereka nggak punya makanan untuk dimakan. Nah inilah kita bicara skala prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang lebih perlu, itu yang jadi keputusan kita. Nah ketika kita mengambil bagian di dalam berbagi kasih ini, maka kita sesungguhnya sudah melakukan apa yang Rasul Paulus lakukan. Bapak Ibu tidak hidup egois, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang-orang yang punya kebutuhan yang sangat utama. Ya, jadi ini kesadaran bahwa kita jiwa kita terpelihara sampai pada kematian. Yang keempat, kesadaran apa yang perlu kita dapatkan atau kita sadari di dalam hidup kita adalah menyadari akan adanya kekekalan. Amin. Ya, menyadari akan adanya kekekalan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 15, kita buka lagi tadi ya. Lukas pasal 16 ya. Ya, ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Abraham, kasihani akulah, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Secara umum kita punya dua pengetahuan, ya. Pengetahuan tentang pengetahuan berdasarkan bacaan, ya. Pengetahuan berdasarkan bacaan atau pengetahuan berdasarkan pengalaman, ya. Berdasarkan deskripsi atau bacaan ya firman Tuhan ini, ketika kita membaca kita memperoleh pengetahuan. Tetapi ada pengetahuan lain, yaitu pengetahuan berdasarkan pengalaman kita. Ketika kita berdoa, kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, dari dua pengetahuan itulah kita membangun suatu narasi atau boleh dibilang suatu kesimpulan dalam hidup bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang sementara. Ya, tetapi kehidupan kekal. Artinya bahwa ada kehidupan selanjutnya setelah kehidupan hari ini. Ya. Firman Tuhan di dalam Mazmur sangat jelas bahwa kita hanya dikasih waktu 70 sampai 80 tahun. Lebihnya itu kasih dan anugerah Tuhan. Itu sudah. Ya. Oleh karena itu bagaimana kita memanfaatkan kekekalan yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita hari ini, ya. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 16, orang kaya ini tidak memanfaatkan kekekalan yang Tuhan sudah
waktu yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Seandainya saja dia memperhatikan Lazarus, saya percaya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, itu yang keempat. Sekarang yang kelima, apa yang harus kita sadari dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah kita menyadari bahwa waktu kita itu sangat berharga. Dengan kata lain, waktu kita itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Atau dengan kata lain juga tidak dapat diulang. Kalau sudah berlalu, ya sudah, selesai. Gitu. Nah, kenapa saya katakan tidak dapat diulang? Karena di ayat 29 ya, tadi kan kita nggak baca, saya bacakan aja. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30 juga jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi di sini ada percakapan antara Abraham dan orang kaya. Bagaimana supaya keluarga dari orang kaya ini diperingatkan. Tetapi mereka kan tidak mau mendengarkan. Lalu ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau kita melihat orang kaya tadi, sudah tidak ada waktu lagi untuk balik ke dunia, untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini pelajaran buat kita. Selagi kita dikasih nafas kehidupan, selagi kita dikasih pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, selagi kita diberkati, marilah kita berbuat kebaikan. Karena kita tidak bisa mengulang kebaikan ini. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Jangan katakan, oh nanti kan Tuhan pasti datang, tunggu aja. Nggak begitu juga. Bisa aja Tuhan datang, Tuhan memanggil kita satu persatu. Kita nggak tahu. Betul. Ya, ada banyak kejadian di sekitar kita, banyak kesaksian bagaimana orang-orang yang kita kasih, yang kita sayangi pergi. Ya, kalau ada orang meninggal biasanya kan kita bilang, kemarin saya masih ketemu loh minggu 2 hari yang lalu. Selalu mendadak. Iya, selalu mendadak gitu. Mendadak. Kaget-kagetan gitu. Nah, tapi kalau kita orang percaya, kita harusnya udah nggak kaget. Kenapa? Karena kita sudah punya amunisi, ya. Amunisinya itu kebaikan itu, gitu ya. Kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita sudah melakukan kebaikan. Maka kita tidak akan mengulang apa yang dilakukan oleh orang kaya ini. Sekali lagi ya, bukan orang kayanya, ya, kekayaannya, bukan persoalan kekayaannya, tetapi perbuatannya, ketidakpeduliannya terhadap sesama. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari firman-firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini, yang Tuhan sudah bicara kepada kita, kita mengambil kesimpulan bahwa setiap kita akan menghadap yang namanya kekekalan. Dan di dalam menghadapi kekekalan ini kita dikasih kesempatan untuk dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik selagi kita masih hidup. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan ini untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya berdampak buat diri kita sendiri, tapi berdampak bagi keluarga kita, bagi orang lain di sekitar kita. Maka kita pasti akan diberkati. Satu ayat sebagai penutup di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Amin. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalau hari-hari ini engkau masih khawatir, engkau masih takut, hilangkan kekhawatiranmu, hilangkan ketakutanmu. Percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Amin. Tetap terus melakukan kebaikan, tetap menabur, tetap mengasihi keluarga, tetap berbuat baik bagi sesama. Saya percaya Tuhan tidak pernah menutup mata bagi orang yang selalu percaya dan berbuat kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan dari hambanya, Pendeta Dr. Denny. Dan mungkin ada satu hal yang mengganjal di hati saudara. Anda mungkin berpikir, kalau orang kaya itu dapat status anak Abraham, kenapa dia berakhir di neraka? Itu jadi pertanyaan. Ini kan pasti mengganggu saudara ya, mungkin bikin saudara susah tidur sehabis ini ya. Itu panjang, satu sesi lagi. Bagaimana? Mungkin Anda bertanya gini, orang itu mungkin belum di dalam Yesus, dia cuma orang Yahudi. Bagaimana dengan saya, Pak? Saya sudah dalam Yesus, saya sudah lahir baru, saya cinta Tuhan, tapi saya pelit. Nah, perjanjian baru bilang begini, saudara.
tidak ada orang pejina, orang pemburit segala macam, tidak ada orang pendusta, pembohong, tidak ada orang kikir. Nah, kalau terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kan memang agak formal ya bahasanya, disebut kikir. Tapi kalau bahasa sehari-hari kita biasa sebut pelit. Tidak ada orang pelit mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kan jadi pertanyaan, kalau Anda berkata bahwa bukankah saya selamat oleh anugerah, bukan saya lahir baru oleh anugerah, tetapi saya tinggal pelit dalam kemanusiaan saya yang lama. Nah, ini kan menjadi oksimoron, saudara ya. Tidak mungkin orang yang mengalami kebaikan Tuhan, Ya. Yesus begitu sudah memberikan yang terbaik, Bapa sudah memberikan yang terbaik buat kita, mengorbankan anak yang tunggal, kita mengalami kelahiran baru. Kata firman Tuhan dikatakan, Alkitab bilang dengan hati dan roh yang baru, mengalami metanoia, pikiran yang baru. Tidak mungkin ada bagian dari manusia lama kita yang tinggal tetap seperti kikir, pelit salah satunya. Jadi orang yang dalam Tuhan pasti mengalami perubahan, bukan cuma perubahan status, tapi juga perubahan watak. Memang tidak instan, tetapi proses pemuritan dalam hidup orang percaya. Tadi Brother Denny bilang, selama kita masih hidup dengan umur yang fana ini, yang sementara, pasti disitulah Tuhan menyediakan banyak pelajaran, menjadikan banyak kesempatan, bahkan mungkin tragedi-tragedi dalam hidup kita untuk mengeluarkan karakter Kristus itu dari kita. Dan salah satunya adalah murah hati. Bukankah itu buah roh? Bukankah kemurahan adalah buah roh? Orang yang sudah lahir baru karena roh tidak mungkin tidak menghasilkan buah roh, kecuali memang dia tidak pernah betul-betul lahir baru, tidak pernah jadi Kristen. Itu sebabnya mumpung kita masih hidup, jangan cuma nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Itu biasa lagu, sekedar jadi lagu yang tearjerker, membuat orang menangis, haru, tetapi tidak bertindak. Karena kasih itu bukan cuma ucapan, kasih itu tindakan. Love is action. Kalau tanpa tindakan, kasih bukan kasih, mungkin cuma lagu, atau mungkin puisi cinta. Tetapi cinta itu bertindak, kasih itu bertindak. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia kasih anak tunggal. Kita anak Allah, kita juga mengasihi apa yang ada pada kita. Mudah kalau kita memberikan dari kelimpahan kita, tetapi adalah jauh lebih indah, jauh lebih harum. Seperti janda miskin yang Tuhan Yesus ceritakan, diperlihatkan di hadapan murid-murid dalam kebaktian. Dia tinggal punya 2 peser uang yang dia persembahkan, dan setelah itu tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Tapi dari kekurangannya dia belajar untuk memberi. Ingatkah janda yang dari kekurangannya memberi makan yang terbaik untuk Nabi Elisa? Tuhan pelihara mereka. Saya percaya gini, orang Kristen yang murah hati, sekalipun di masa pandemi, sekalipun di masa resesi, tidak akan pernah kekurangan. Selalu ada pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika kita berakhir hidup ini, kita mengalami seperti Lazarus, kita digendong, bukan cuma ke pangkuan Bapak Abraham, tapi ke pangkuan Bapa di surga. Haleluya. So, itu sebabnya saudara-saudara, kita akan lepaskan doa berkat pengembalaan buat saudara. Terima berkat Tuhan dan tetap hidup menjadi orang-orang yang menyebarkan kemurahan. Mari angkat hatimu, angkat wajahmu ke surga, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdua melepaskan berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih dan kemurahan dari Allah Bapa kami, bukan cuma juru selamat yang mati, tetapi juru selamat yang bangkit. Allah Tritunggal yang kami sembah dalam nama Yesus. Kiranya mencurahkan kebaikan, kemurahan dalam hati setiap saudara-saudara jemaat yang menyaksikan. Sehingga di tengah resesi mereka tidak mengalami kekurangan. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Bukan cuma supaya mereka bisa hidup untuk keluarga mereka, sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap seisi rumah, tetapi lewat kelebihan atau kekurangan mereka, mereka dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Sebab kami tahu hidup ini singkat, dan hidup singkat harus berdampak. Karena kami hidup bukan cuma ingin tampak, kami ingin hidup berdampak. Terima kasih mari saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, menyertai saudara-saudara hari ini, esok hari, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.